Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya atas nama Muhammad Amri akan membawakan makalah yang berjudul pemberian dosis media PS terhadap pertumbuhan Caulerpa sp. Pendahuluan. Caulerpa sp merupakan salah satu rumput laut yang secara langsung dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai lalapan dan sayuran. Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut tergantung dari faktor-faktor oceanografi, fisika, kimia, dan pergerakan atau dinamika air laut, nutrien serta jenis substrat dasarnya. Perkayasaan ini akan menggunakan pupuk PS, di mana pupuk PS ini merupakan pupuk buatan dengan komposisi yang lengkap yang memiliki sumber fosfat serta nitrogen, sehingga mengurangi aplikasi pupuk yang digunakan. Tujuan dan kegunaan. Perkayasaan ini bertujuan untuk mengetahui dosis PS yang terbaik terhadap pertumbuhan Caulerpa racemosa. Adapun kegunaan penulisan proposal perkayasaan ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat tentang pengaruh dosis pupuk PS terhadap pertumbuhan Caulerpa racemosa, khususnya pada kegiatan budidaya rumput laut. Bahan dan metode. Waktu dan tempat. Perkayasaan ini dilaksanakan 40 hari di Balai Perikanan Budidaya Air Payo BBAP Takalar, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai lokasi pemeliharaan Caulerpa racemosa. Alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain tempat uji berupa styrofoam yang berukuran 38 cm x 25 cm, timbangan elektrik dengan ketelitian 0,01 gram digunakan untuk menimbang berat rumput laut Caulerpa racemosa. Perlengkapan aerasi digunakan untuk mensuplai karbon dioksida CO2 dalam air dan membantu proses difusi. Bahan yang digunakan dalam perkayasaan ini antara lain rumput laut yang digunakan dalam perkayasaan ini adalah jenis Caulerpa racemosa. Metode perkayasaan. Perkayasaan ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Dosis pupuk PS yang digunakan yaitu perlakuan pupuk PS dosis 0% sebagai kontrol, perlakuan pupuk PS dosis 1%, perlakuan pupuk PS dosis 2%, perlakuan pupuk PS dosis 3%. Prosedur perkayasaan. Pemeliharaan eksplan Caulerpa menggunakan media PS dengan dosis 0% kontrol. 1, 2, dan 3% eksplan yang ditimbang terlebih dahulu dengan berat awal 5 gram per rumpun. Tiap wadah terdiri dari 5 rumpun seperti pada gambar 4, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang memiliki media pemeliharaan dengan dosis yang telah ditentukan. Pergantian media air pemeliharaan dilakukan 10 hari sekali sebanyak 50%. Pemeliharaan dilakukan selama 40 hari dan pada hari terakhir pemeliharaan dilakukan penimbangan sebagai berat akhir. Pengukuran pertumbuhan talus dan percabangan rumput laut Caulerpa racemosa dilakukan setiap 10 hari sekali dengan cara talus diangkat dari wadah lalu ditiriskan di atas tisu selama kurang lebih 1 menit agar air yang ada pada Caulerpa racemosa meresap pada tisu. PU diamati, laju pertumbuhan spesifik, laju pertumbuhan cabang, parameter kualitas air. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan dan analisa pertambahan berat eksplan Caulerpa racemosa mengalami peningkatan pertumbuhan pada setiap penambahan dosis media PS, di mana pertambahan berat rata-rata yang menunjukkan pertambahan paling tinggi di antara semua perlakuan adalah pada dosis 3% dengan nilai rata-rata 43,03 gram dan tidak ada kematian selama pemeliharaan 40 hari. Kemudian diikuti dosis 2% dengan nilai rata-rata 17,79 gram dan mati pada hari ke-36. Kemudian dosis 0% dengan nilai rata-rata 7,9 gram dan mati pada hari ke-27. Dan pertambahan berat rata-rata terendah pada dosis 1% dengan berat rata-rata 7,48 gram dan mati pada hari ke-26.
laju pertumbuhan spesifik. Pada gambar grafik pada gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan Coleoptera racemosa juga membutuhkan nutrien tambahan dari pupuk untuk mendukung proses biologis dan fisiologisnya, seperti proses pembentukan jaringan baru atau pembentukan talus yang baru untuk melakukan proses regenerasi. Laju pertambahan cabang. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa laju pertambahan cabang Coleoptera racemosa selama pemeliharaan 40 hari menunjukkan bahwa perlakuan dosis 3% paling tinggi, kemudian dosis 2%, dosis 0%, dan laju pertambahan cabang paling rendah pada perlakuan dosis 1%. Kualitas air. Parameter hasil pengukuran fosfat pada berkisaran 1,151 sampai 1,405, optimal dan berada pada tingkat perairan yang kesuburannya rendah, seperti yang dikatakan dari Sumarni. Yang optimal pertumbuhan rumput laut adalah 0,51 sampai 100 ppm. Yang kisaran terendah untuk pertumbuhan alga adalah 0,3 sampai 0,9 mg. Hasil parameter kualitas air. Hasil pengukuran suhu selama perkayasaan yaitu 27,9 sampai 28,1 derajat. Sedangkan nilai intensitas cahaya pada media perkayasaan adalah 402,33 lux, dan pH air selama perkayasaan yaitu antara 8,4 sampai 8,5. pH air tersebut relatif stabil dan berada pada kisaran yang mendukung pertumbuhan rumput laut. Kesimpulan, dosis media pH memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan Coleoptera racemosa. Dosis terbaik dari 4 perlakuan yaitu pada dosis 3% memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan Coleoptera racemosa. Wassalam.